Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Pianis yang dirilis pada tahun 2002. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang pianis yang berusaha bertahan hidup dari kekejaman pada masa Perang Dunia Kedua. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1939, di kota Warsawa atau Warsaw di Polandia, ada seorang pianis bernama Spielman sedang bermain piano di sebuah stasiun radio. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menandakan tentara Jerman sudah sampai di kota itu. Pihak broadcaster dan produser meminta Spielman untuk lari, tapi dia tidak mau dan pada ledakan selanjutnya mengenai stasiun radio tersebut. Orang-orang pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Pada situasi itu, Spielman bertemu dengan penggemarnya yang bernama Dorota yang juga adik dari Jurek, teman Spielman. Kemudian Spielman pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, keluarganya sedang sibuk berkemas untuk mengungsi keluar dari kota Warsawa. Keluarganya meminta Spielman untuk segera mengemas barang-barangnya juga, namun dia tidak mau pergi dari kota itu, dan dia siap jika harus mati karena ini rumahnya. Hendrik, adik laki-laki Spielman, lalu mendengarkan radio siaran dari BBC London yang memberitakan kerajaan Inggris menyatakan perang pada Jerman sehingga Polandia tidak sendirian. Berita itu disambut baik oleh keluarga Spielman dan mereka juga merayakan hal tersebut dengan makan bersama. Selanjutnya, Spielman menelpon Jurek untuk menanyakan keberlangsungannya bermain piano di stasiun radio tersebut. Tapi sayangnya, stasiun radio itu sudah dilarang beroperasi oleh pemerintah Jerman. Setelah itu, Spielman di jalan bertemu dengan Dorota. Dorota tampak menyukai Spielman, begitu pula sebaliknya. Agar obrolan mereka lebih intim, Spielman mengajak Dorota minum kopi di sebuah kafe. Namun di kafe itu tertulis orang Yahudi dilarang masuk. Tak hanya itu, orang Yahudi juga tidak boleh beraktivitas di taman. Pagi harinya, Spielman, Hendrik dan juga sang ayah melihat ribuan brigade tentara Jerman telah memasuki kota Warsawa. Lalu ketika di rumah, sang ayah sedang menghitung dana cadangan yang mereka miliki untuk jaga-jaga selama perang. Sang ayah memiliki uang 5.003 zloty, namun adik perempuan Spielman mengatakan, jika ketahuan memiliki uang lebih dari itu, maka pasukan Jerman akan menyita uang tersebut. Keluarga itu pun berdebat mau disimpan kemana uang tersebut, sementara akses bank tertutup untuk orang Yahudi. Akhirnya mereka bersepakat untuk menyimpan uang tersebut di bawah pot bunga. Peraturan selanjutnya yang muncul untuk memarjinalkan orang Yahudi adalah orang Yahudi diwajibkan mengenakan emblem berlambang bintang Daud di lengan kanan mereka. Hal itu juga kembali memunculkan perdebatan di keluarga Spielman karena mereka tak mau dicap. Berikutnya, pada suatu pagi, ayah Spielman berpapasan dengan tentara Nazi Jerman. Celakanya, ayah Spielman tak menyapa mereka yang membuat mereka naik pitam dan memukul ayah Spielman. Mereka juga melarang ayah Spielman berjalan di trotoar dan memintanya untuk berjalan di parit karena orang Yahudi tidak boleh berjalan di trotoar. Pada malam harinya, ketika Spielman bermain piano, adik perempuannya menginformasikan jika pihak pemerintah mewajibkan seluruh warga Yahudi untuk pindah ke sebuah distrik khusus bernama ghetto. Setelah melihat peta distrik itu, mereka menjadi gusar karena tempat itu terlalu sempit untuk pemukiman 360-400 orang Yahudi. Sementara itu, di kamar, ibu Spielman bersedih karena persediaan uangnya hanya tinggal 20 zloty. Untuk bertahan hidup, akhirnya Spielman dan keluarga menjual piano kesayangannya. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 31 Oktober 1940, para orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke distrik ghetto. Di jalan, Spielman kembali bertemu dengan Dorota, dan Spielman pun langsung menghampirinya. Setelah sampai di sana, mereka menempati apartemen yang kecil.
Setelah itu, semua warga Yahudi masuk ke distrik. Pihak pemerintah Jerman langsung menembok distrik lengkap dengan beling dan kawat berduri di atas tembok tersebut. Distrik itu juga hanya memiliki satu akses pintu masuk yang dijaga ketat oleh tentara Nazi Jerman. Hal itu membuat orang Yahudi semakin terisolasi dengan dunia luar. Beberapa hari setelah itu, di distrik Ghetto banyak orang Yahudi yang mati kelaparan. Banyak juga terjadi pencurian karena mereka tak punya pekerjaan. Pihak otoritas Jerman melarang warga Yahudi untuk bekerja di sektor strategis serta sektor lainnya. Bahkan ada seorang perempuan yang membawa makanan, tiba-tiba ada seorang gelandangan yang merebut makanan itu, hingga makanan itu tumpah di jalan. Tanpa berpikir panjang, gelandangan itu langsung memakan makanan itu dan si perempuan hanya bisa menangis karena makanan satu-satunya telah lenyap. Lalu, untuk mendapatkan uang, Hendrik menjual buku di pasar. Namun hanya terjual satu eksemplar saja dengan harga 3 zloty. Sementara itu, Spillman masih beruntung, dia masih bisa bekerja menjadi pemain piano atau pianis di sebuah restoran khusus bangsawan dan Yahudi Amerika. Selanjutnya, di rumah telah datang Itzhak Heller, seorang polisi Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Jerman. Itzhak mengajak Spillman dan Hendrik untuk bergabung bersamanya. Tapi mereka menolak hal itu karena mereka tidak mau bekerja untuk Jerman, apalagi untuk menghukum dan memukuli bangsanya sendiri. Setelah pulang bermain piano, Spillman bertandang ke rumah Derek. Di sana Spillman juga bertemu dengan Mojarek. Mereka membahas rencana pemberontakan kaum Yahudi pada pihak Nazi Jerman. Namun Spillman tidak diizinkan untuk ikut karena dia adalah musisi yang cukup terkenal. Lalu ketika pulang, di jalan Spillman melihat ada anak-anak Yahudi yang menerobos ke pemukiman non-Yahudi untuk mencari makanan. Naasnya, ada satu anak yang tertangkap ketika hendak melarikan diri melewati lubang di bawah tembok. Spillman berusaha menolong anak itu, tapi sayang dia sudah tidak bernyawa akibat dipukuli orang di balik tembok. Dan Spillman hanya bisa meratapi melihat anak kecil itu. Ketika makan malam, Hendrik berdebat dengan Spillman karena Hendrik kesal melihat tingkah Yahudi Amerika yang hidup enak tanpa melakukan apa-apa, sedangkan Yahudi lain menderita. Tak lama kemudian, terdengar tentara Jerman datang ke lokasi tersebut. Mereka masuk ke apartemen seberang dan mendatangi sebuah keluarga yang juga sedang makan malam. Mereka menyuruh semua orang untuk berdiri dan hormat, namun ada salah satu kakek yang duduk di kursi roda yang tidak bisa berdiri, sehingga kakek itu pun dilempar keluar beserta kursi rodanya. Tak hanya itu, mereka juga membawa beberapa orang keluar dan mengeksekusinya di jalan. Pagi harinya, Spillman yang sedang main piano di restoran didatangi oleh adik perempuannya. Dia mengabarkan, mengetahui hal itu, Spillman bergegas menemui Itzhak, namun Itzhak mengatakan dia tidak tahu keberadaan Hendrik. Spillman tak menyerah, dia terus memohon kepada Itzhak hingga akhirnya Hendrik dibebaskan. Selanjutnya, karena Hendrik lapar, Spillman mengajak Hendrik ke restoran tempat dia bekerja. Di sana dia mendapat kabar jika otoritas Jerman menyaratkan semua warga Yahudi harus memiliki sertifikat kerja, jika tidak maka mereka akan dideportasi. Spillman kemudian meminta bantuan Mojarek untuk mengusahakan sertifikat kerja untuk keluarganya. Setelah itu dibekerjakan di gudang milik Nazi. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat, tentara Nazi menyuruh orang yang ada di tempat itu keluar. Spillman mengatakan pada seorang prajurit bahwa dia punya sertifikat tapi malah dipukul. Lalu tentara memilih secara acak orang yang mereka ajak pergi. Hendrik dan Halina, salah satu adik Spillman, terpilih di antara mereka. I'm sorry, I did my best. Henrik and Halina will be better off. The certificates would save us. Pagi harinya, para Yahudi yang lain dibawa ke kamp wilayah timur. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Di sela menunggu kereta datang, banyak di antara mereka yang kepayahan karena tidak adanya minuman dan makanan yang cukup. Selain itu, mereka juga banyak berbincang akan diapakan mereka. Ada yang berpikir akan dijadikan buruh paksa,
hingga ada yang berpikir akan dijadikan prajurit yang ditempatkan paling depan untuk dikorbankan. Tak lama kemudian, datang Hendrik dan Halina sehingga mereka kembali berkumpul. Untuk merayakan hal itu, sang ayah mereka membeli karamel kepada seorang anak. Tapi harganya sangat mahal hingga mereka patungan untuk membeli. Lalu sang ayah membagi permen itu menjadi 6 bagian dan membagi ke semua anggota keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, kereta pun datang, mereka kemudian disuruh masuk. Tapi saat Spillman mau masuk, tiba-tiba Itzhak menariknya keluar karena Itzhak tahu kemana kereta itu. Spillman pun menangis karena berpisah dengan keluarganya. Karena meski dia selamat, dia sekarang sendiri. Spillman kemudian ke rumah Derek, tapi dia sudah dibantai beserta keluarganya oleh Nazi. Hal serupa juga terjadi di restoran tempat dia bekerja. Di dalam hanya menyisakan satu orang yang bersembunyi di bawah panggung dan Spillman ikut bersembunyi di situ. Setelah kondisi mulai membaik, Spillman bergabung dengan orang Yahudi yang tersisa. Mereka dipekerjakan secara paksa untuk membangun gedung. Dan orang tua yang tidak produktif dipilih secara acak lalu dieksekusi di tempat. Ketika Spillman dan kawan-kawan memperbaiki tembok luar, mereka melihat kehidupan orang Polandia non-Yahudi yang sangat berbeda dengan bangsa Yahudi. Dia juga melihat Janina, seorang penyanyi yang dia kenal. Spillman berniat meminta bantuan kepada Janina, namun hal itu dicegah oleh temannya karena siapapun yang membantu Yahudi akan dihukum gantung. Selanjutnya, Spillman dipindahkan di gedung lain. Dia bertemu lagi dengan Mojarek. Di sela makan siang, mereka membicarakan kekejaman Nazi yang membantai para kaum Yahudi. Mereka juga membicarakan rencana pemberontakan kaum Yahudi pada Nazi. Lalu ketika dia mulai bekerja kembali, tak sengaja dia menjatuhkan batu bata yang dia bawa, sehingga dia dicambuk oleh perwira Nazi hingga pingsan. Spillman ditolong oleh temannya, dan setelah sembuh, dia dipindahkan di bagian gudang atau logistik. Kemudian, Mojarek ditugaskan untuk pergi ke kota setiap hari untuk mengambil kentang dan roti untuk para pekerja. Kesempatan itu dia gunakan juga untuk menyelundupkan senjata untuk orang Yahudi yang akan memberontak. Bersama Spillman, mereka memasuk senjata ke pejuang Yahudi. Aksi tersebut hampir saja ketahuan oleh perwira Nazi. Untungnya kantong yang diperiksa hanya berisi gandum. Lalu Spillman juga meminta Mojarek untuk mencarikan alamat Janina di kota. Setelah tahu, keesokan harinya Spillman melepas emblem yang dia kenakan dan keluar bersama pekerja non-Yahudi sehingga dia berhasil lolos. Pada malam harinya, Spillman sampai di rumah Janina. Di sana, dia diterima dengan baik dan dia merasakan kehidupan layak yang selama ini tak dia rasakan. Tak lama kemudian, suami Janina membantu menyembunyikan Spillman di rumah temannya yang bernama Gebczynski atau Geb. Hari berikutnya, Spillman dipindahkan ke apartemen milik suami Janina. Geb akan menjenguk Spillman 2 kali dalam seminggu serta membawakannya makanan. Tak lupa, Geb juga memberikan alamat jika Spillman dalam keadaan terdesak. Pada tanggal 19 April 1943, pemberontak Yahudi menyerang kantor polisi Nazi dari sebuah gedung apartemen. Pada awalnya, pihak Nazi Jerman kalah, namun mereka mengerahkan senjata artileri sehingga kondisi berbalik dan para pemberontak pun kalah. Spillman hanya bisa menyaksikan pertempuran itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Kehidupan Spillman tidak bisa tenang karena dia setiap hari harus mendengarkan ledakan dan desingan peluru. Pada 16 Mei 1943, pihak Jerman berhasil menangkap para pemberontak dan langsung mengeksekusi mereka. Beberapa hari setelah itu, Janina mengunjungi Spillman untuk membawakan dia makanan. Janina juga mengatakan jika orang Polandia non-Yahudi juga akan memberontak kepada Jerman. Setelah Janina pergi, giliran Geb mengunjungi Spillman dengan terengah-engah. Dia mengatakan jika dia saat ini telah masuk DPO karena dia ketahuan menyelundupkan senjata kepada para pemberontak. Dia juga mengatakan jika Janina dan suaminya juga sudah tertangkap. Oleh karena itu, Geb mengajak Spillman pergi dari tempat itu karena pihak Jerman juga sudah mengetahui apartemen itu.
Namun Spillman menolak pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Gabe berpesan, But when they storm the flat, throw yourself out the window. setelah beberapa lama, Spillman bertahan di tempat itu sendirian tanpa dukungan logistik. Spillman yang lapar mencoba mencari sisa makanan di lemari, tapi tiba-tiba partisi di rak itu patah sehingga piring-piring yang di atasnya pun pecah. Kegaduhan itu memancing para tetangga. Orang-orang di apartemen itu juga mencurigai jika ada orang Yahudi, sehingga untuk mengamankan diri, Spillman memilih lari menuju alamat yang diberikan oleh Gabe sebelumnya. Setelah sampai di alamat itu, ternyata pemilik rumah itu adalah Dorota, gadis yang dulu dia sukai. Dorota kini telah menikah dengan Michelle Gigiewicz dan sedang mengandung. Lalu Dorota dan Michelle menolong Spillman dan memberi dia makan. Pada malam itu, untuk sementara Spillman tinggal di rumah Dorota karena sangat riskan memindahkan Spillman pada malam hari. Pada pagi harinya, Michelle membawa Spillman ke sebuah apartemen yang dekat dengan rumah sakit Jerman dan kantor polisi Nazi. Michelle mengatakan, "Kamu akan aman, yang penting berhati-hati." Keesokan harinya, Michelle kembali menemui Spillman dengan membawakan makanan serta orang yang akan mengurusnya bernama Antek Shalas. Antek ternyata adalah teknisi di radio Warsawa. Dia biasa melihat Spillman bermain piano, tapi Spillman tak mengenal Antek. Hari demi hari, Spillman bersembunyi di apartemen itu dan Antek menyuplai makanan untuknya. Namun sudah beberapa lama Antek tak lagi mengiriminya makanan. Karena lapar, Spillman sampai makan kentang yang telah tumbuh, namun hal itu membuat dia keracunan. Beruntungnya beberapa waktu kemudian, Dorota dan Michelle datang menjenguknya. Tujuan mereka ke situ selain untuk menjenguk Spillman, mereka juga akan berpamitan karena mereka akan pindah keluar kota. Karena para orang Polandia non-Yahudi akan segera ikut memberontak dan itu membahayakan mereka. Selanjutnya, karena membawa Spillman ke rumah sakit itu sangat berbahaya, Michelle berinisiatif untuk memanggil seorang dokter. Berdasarkan pemeriksaan dokter, Spillman didiagnosa menderita penyakit kuning, tapi beruntungnya Spillman masih bisa diselamatkan. Pada tanggal 1 Agustus 1944, para pemberontak menyerang kantor polisi Nazi, bahkan mereka berhasil meledakkan kantor tersebut. Selanjutnya, dari gedung apartemen yang ditempati Spillman, ada pemberontak yang menggunakan pelontar granat, sehingga pihak tentara Jerman mengerahkan tank untuk mengebom apartemen yang ditempati Spillman. Tak hanya itu, para tentara juga melakukan penggeledahan jikalau masih ada orang yang di gedung itu. Spillman kemudian bersembunyi di atap gedung, namun sayangnya dia ketahuan oleh tentara yang ada di seberang gedung. Spillman kemudian turun dan memilih bersembunyi di balik tong sampah. Pada malam harinya, dia mencari tempat persembunyian lain. Dia juga sampai berpura-pura mati agar tidak ketahuan oleh tentara Jerman. Kemudian dia bersembunyi di bekas rumah sakit yang telah kosong. Karena lapar dan haus, dia juga mencari sisa makanan yang ada di tempat itu, tapi dia tidak menemukan air, sehingga terpaksa dia harus minum air bekas pel lantai. Saat bersembunyi di rumah sakit, dia juga sempat berhalusinasi seolah dia sedang bermain piano. Lalu dari dalam rumah sakit, Spillman melihat tentara Nazi Jerman yang membakar mayat para pemberontak. Tak hanya itu, mereka juga membakar gedung-gedung yang ada di sekitar, termasuk rumah sakit tempat Spillman bersembunyi. Spillman pun lari, dan saat dia memanjat gedung, kakinya kesleo. Dengan susah payah dia berhasil memanjat gedung. Dan betapa terkejutnya ketika melihat kota tempat dia tinggali telah luluh lantah. Spillman kembali mencari sisa makanan di sebuah rumah. Beruntungnya dia mendapatkan makanan kaleng. Tapi tentara Jerman ternyata berada tak jauh dari rumah itu. Spillman pun segera mencari tempat persembunyian di loteng. Setelah dirasa aman, Spillman kemudian turun untuk mencari alat guna membuka kaleng tersebut. Ternyata di dekatnya ada perwira Nazi Jerman yang bernama Kapten Wilhelm Honsenfeld yang telah memantau gerak-geriknya sejak lama. Perwira itu menanyakan apa yang sedang Spillman lakukan. Spillman menjawab dia sedang membuka kaleng makanan. Lanjut pertanyaan kedua, Kapten Wilhelm menanyakan pekerjaannya sebelum perang. Spillman pun mengatakan jika dia adalah seorang pianis. Kapten Wilhelm yang tidak percaya kemudian meminta Spillman bermain piano di sebuah ruangan. Setelah mendengar Spillman bermain piano, Kapten Wilhelm meminta ditunjukkan di mana tempat persembunyian.
Setelah tahu, Kapten Wilm pergi begitu saja. Malam berikutnya, Kapten Wilm kembali menemui Spillman serta membawakannya makanan. Kapten Wilm juga mengatakan jika tentara Soviet sudah berada di seberang sungai. Selanjutnya, pasukan Nazi Jerman semakin terdesak oleh serbuan tentara Soviet, sehingga mereka memutuskan untuk mundur dari Polandia. Sebelum pergi, Kapten Wilm kembali menemui Spillman dengan membawakannya makanan yang banyak serta pakaian. Dia juga memberikan mantelnya agar Spillman tidak kedinginan. Spillman sangat senang dan tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Kapten Wilm. Kapten Wilm mengatakan, "Berterima kasihlah pada Tuhan, bukan kepadaku." Beberapa waktu kemudian, terlihat sebuah truk diiringi lagu kebangsaan Polandia yang menandakan Polandia telah merdeka dari Jerman. Karena sangat bahagia, Spillman keluar dan hendak memeluk seorang perempuan sebagai ungkapan kebahagiaan. Namun perempuan itu berteriak karena menyangka Spillman adalah tentara Jerman karena dia mengenakan mantel tentara Jerman. Dia pun ditembaki oleh tentara Soviet. Spillman berusaha memberitahu jika dia adalah orang Polandia. Spillman mengatakan jika dia memakai mantel tersebut karena dia kedinginan. He's Polish. Why the fucking coat? I'm cold. Selanjutnya, para tentara Nazi Jerman ditahan di kamp Soviet termasuk Kapten Wilm. Para orang Yahudi lantas mencaci maki mereka. Di antara orang itu ada yang menyatakan dirinya adalah musisi. Kapten Wilm kemudian menghampiri musisi tersebut dan memintanya mengirimkan pesan pada Spillman. Dia berkata bahwa dia yang membantu Spillman saat bersembunyi. Sementara itu, Spillman kini sudah kembali bermain piano di Radio Warsawa. Selanjutnya, musisi itu menyampaikan pesan dari Kapten Wilm kepada Spillman, dan Spillman dan musisi itu bergegas menuju ke kamp tersebut. Namun sayang, para tawanan sudah dipindahkan ke tempat lain. Here, I'm certain of it. There was barbed wire, and this German came up to me. Setelah Polandia merdeka, Spillman bisa kembali tampil di orkestra yang sangat besar dan rakyat Polandia terlepas dari belenggu penjajahan. Spillman menghabiskan hidup di Warsawa dan meninggal pada 6 Juli 2000 pada usia 88 tahun. Sedangkan Kapten Wilm meninggal di kamp Soviet pada tahun 1952. Seperti itulah kisah seorang pianis yang berusaha bertahan hidup dari kekejaman pada masa Perang Dunia Kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.